Kalau kita mulai mempunyai kebiasaan di setiap interaksi kita berusaha memberi manfaat kepada orang-orang baru, dan Mhm. itu jadi mempermudah pertemanan kita gitu loh. Mungkin kita juga butuh tips nih Pak Hing ya, supaya bisalah memahami gerak-gerik atau mungkin, cara-cara orang mendekati kita, kalau misalnya negatif, positif tuh seperti apa, mungkin dibantu Pak Hing, silakan. Nah, ini saya, apa ya, dari pengalaman pribadi plus juga dari disiplin ilmu lah ya. Oke, Manusia ini walaupun tidak belajar mendeteksi bahasa tubuh dan lain-lain, kita ini sebenarnya natural, detektif dalam diri kita tuh natural loh. oke. Nah, jadi, Audrey, saya, siapapun yang tidak terlatih pun, kadang-kadang kita punya sense atau feeling, Mhm. seseorang di depan kita itu nggak murni, nggak tulus gitu loh. Ada feeling. Soalnya kecuali, saya bilang kecuali memang di depan kita ini penipu ulung loh ya. Iya iya iya. Kecuali. Aha. Tetapi kalau saya bicara manusia normal sehari-hari dalam pergaulan, teman kantor, ya kan, teman kantor dari sebelah, orang-orang yang normal saya sebutnya, kita bisa sense kalau tiba-tiba dia tidak murni honest sama kita, kita bisa sense itu. Ya dari bahasa tubuhnya yang aneh, dari senyumnya yang aneh, miring, macam-macam itu. Ya Iya. dari air mukanya yang berubah, dari tidak konsistennya gerak badan dia dengan omong, macam-macam itu sudah. Mhm. Tetapi anyway, kalau kita tidak being truthful, kita tidak secara motif kita itu bukan hanya untuk pertemanan, mostly kita bisa sense, Odi. Mostly. Apalagi orang-orang yang pernah didekatin hanya untuk dimanfaatkan gitu loh. Yes. Ya, jadi kalau kita punya pengalaman, kadang-kadang kita tajam banget, bahkan kadang-kadang over curiga. Tetapi bagi kita yang pengalamannya masih mulus, masih nice pun kita bisa sense sebetulnya. So, kalau begitu, nah karena itulah cara terbaik dalam bridging relationship tadi di motif. Ya Mmm, kan, di niatan kita yang memang tulus gitu loh. Kita memang ingin bangun relationship gitu. Nah, ini langsung ke tips ketiga. silakan Pak Hing. Langsung tips ketiga. Yes. Nah, tips ketiga ini rekomendasi dari saya, berkaca dari berbagai pengalaman pribadi, strategi-strategi yang saya pelajari dari networker yang great di luar sana. Kalau kita ingin bangun sebuah pertemanan, cara Mhm. terbaik yang kita bawa ke dalam setiap percakapan dan interaksi itu adalah manfaat. Manfaat. Punya satu kebiasaan untuk deliver satu value atau manfaat atau kontribusi manfaat apapun ke setiap interaksi. Ya kan? Karena di dalam dunia ini saya pakai generalisasi secara umum aja. Oke. Setiap manusia itu senang sekali dengan orang yang memang memberikan nilai kepada dirinya gitu loh. Mmm. Nah, kita ingin menerima kontribusi dari orang lain ke kehidupan kita, gitu. Kita senang gitu kalau ada yang kontribusi ke dalam kehidupan kita, menambah nilai plus buat kita, ya kan? Jadi membantu kita tambah sukses, membantu kita tambah bahagia, dan ini kita senang. Dan kita senang dengan orang-orang yang memang mendeliver value ke dalam kehidupan kita kan, gitu loh. So, cara kita masuk ke dalam pertemanan adalah deliver value aja. Yes. Semua orang di luar sana itu bisa kok mendapat value yang bagus, yang baru-baru dari kita. Misalnya, ya kan membantu dia untuk menjawab pertanyaan dia kalau dia sedang butuh ide, sumbang termasuk sumbang network bahkan. Nah, ada Mhm. orang yang hobinya begini loh, Audrey. Hobinya tuh jadi broker hubungan, broker network. Ya. Dia broker. Jadi dia adalah orang yang memperkenalkan orang ke orang, orang ke orang, orang ke orang. Mhm. Ya, dan ini saya masih juga kontribusi value berarti. Kalau Oke. kita mulai mempunyai kebiasaan di setiap interaksi kita berusaha memberi manfaat kepada orang-orang baru, Mhm. dan itu jadi mempermudah pertemanan kita gitu loh. Ya kan, jadi kalau setiap kali saya ketemu Audrey, misalnya saya tahu ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Audrey ada ide. Oh, kalau Pak Hing lagi butuh itu, boleh aku usul nggak? Gini, aku punya ide ini, gitu. Oh, boleh Audrey, silakan. Nah, kalau setiap kali saya ketemu Audrey, saya merasa Audrey langsung ingin membantu saya dengan niat yang paling tulus. Mhm. Gampang kita jembatan pertemanan, Audrey. Gitu loh. Iya. Jadi tips yang ketiga kita adalah deliver manfaat di setiap kali kita berinteraksi sama mereka. Kasih manfaat. Ya, Oke. kasih manfaat. Bahkan kadang-kadang manfaat yang kita bisa berikan hanyalah apa? Mungkin kadang-kadang hanya jadi pendengar yang baik. Yes. Hanya jadi pendengar yang Paham baik aja. paham. Jadi bukan kita sibuk ngomong sendiri, tapi setiap kali kita tertarik dengan apa yang mereka katakan, itu juga bisa deliver value. Soalnya orang kadang-kadang itu di dalam kelompoknya dia nggak bisa ngomong loh. Ya Ya. kan, dia mau ngomong sesuatu nggak ada yang mau dengerin. Ada orang yang lebih dominan di kantornya dia sehingga dia tidak bisa menyatakan pendapat. Dia ketemu sama kita kasih pinjam telinga kita sebentar. Ya
Nah, itu saya maksud deliver manfaat, deliver apa ya, sebuah value di setiap interaksi itu mempermudah kita dapat teman baru itu. Mempermudah banget. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, mungkin kita langsung bahas aja ya, Pak Hing, ya. Boleh. Ya. Yang bertanya, Pak Hing, kalau misalnya kita pengen banget nih kenalan sama orang yang mungkin lebih sukses, mungkin juga idol gitu ya, Hmm. um, apa, tapi saya nggak punya kendaraan, mungkin kesulitan untuk menjangkau jarak gitu. Solusinya gimana nih, Pak Hing? Karena kan tips satu, tips dua masih berkaitan juga nih dengan jarak ya. Oh, yang dimaksud mungkin adalah untuk bertemu orang ini sulit, ya kan Jadi maksudnya. nggak bisa membangun ya hubungan dari jarak tadi di awal, Pak Hing. Nah, salah satu strategi untuk bangun network adalah saya bisa kenal orang ini dari siapa, gitu loh. Oke. Saya bisa kenal orang ini dari siapa? Kalau ada referensi loh ya. Ya, Mhm. kalau ada referensi. Nah, kalau tidak ada referensi, silahkan cari tahu untuk ketemu orang ini saya bisa ketemu dia di mana. Nah, ini tergantung sekali dengan satu tadi sumber daya atau investasi yang bersedia kita tuangkan. Misalnya tenaga, waktu, Mhm. uang, jarak. Ya kan, kalau saya tidak punya, mungkin yang dimaksud kendaraan itu maksudnya adalah media kali ya, bukan Iya ya, mobil oke. ataupun motor, mungkin ya. Oke. Tidak punya media untuk ketemu orang ini secara langsung kan. Dan kata tidak punya itu bagi saya sih harusnya menimbulkan curiosity. Gimana ya cara saya temu? Di mana sih kendaraan saya bisa ketemu orang ini? Ya kan, apakah melalui bedah bukunya dia, apakah di dalam seminarnya dia, saya bisa ketemu langsung. Ya kan, macam-macam itu forumnya, macam-macam. Apakah mungkin saya misalnya ingin dimentor oleh dia, saya ingin di-coach oleh dia, itu kan bisa saja. Saya Oh, punya satu orang sahabat yang sangat-sangat ingin dimentor, ingin bertemu langsung dengan guru besar saya, Dr. Richard Bandler. Dan yang dia lakukan, dia invest, Audrey. Dia bukan ikut seminarnya loh, dia minta personal coaching loh. wow. Memang bayar mahal, tetapi itu kalau misalnya kita bilang, memang itu saya bilang tadi, berani nggak kita tumpahkan sumber daya waktu, uang, tenaga untuk mencapai networking sedahsyat itu. Ini kan tergantung dari setiap orang punya akses masing-masing dan ketersediaan lah untuk apa mau ngapain gitu loh. Jadi mudah-mudahan menjawab itu. Kalau enggak, cari tahu saya bisa masuk ke dunia dia melalui siapa. Itu. Yes. Mm-mm. Oke, ini diperjelas nih, Pak Hing, tentang Mm-mm. lokasinya yang juga cukup jauh. Nah, Oh, mungkin apakah ya dunia digital yang saat ini itu juga bisa membantu kita untuk menjembatani waktu kita ketemu gitu? Gimana? jawaban saya tentu saja bisa. Oke. Konteksnya aja beda kan. Malam ini konteks saya ingin bahas konteks lalu ke pertemuan langsung kan. Mhm, mhm. Nah, walaupun sebenarnya pertemuan-pertemuan digital kayak Zoom, Ya. Team, Google Meet itu sebetulnya justru memangkas akses jarak. Ya. Memangkas akses jarak. Bedanya cuman begini, bedanya. Kalau kita ketemu langsung ada pertukaran energi, ya kan, Mhm. ada. Jadi fakoknya lebih lengkap aja. Ada salaman, ya kan gitu loh. Jadi karena multisensori pengalaman yang multi indera ini lebih mempermudah akses aja itu aja. Ya kayak misalnya saya nih, saya kalau misalnya melakukan live atau seminar kayak di online, saya lebih senang di kelas. Ya, beda ya, Pak Hing, ya? Energinya lain, Ah, lain banget, energinya lain banget, ya kan. Jadi perbedaannya cuma di sana. Tapi kalau misalnya apakah bisa melalui forum? Bisa aja, bisa mhm, aja. Ya, cuman konteksnya aja yang beda. Ini kita malam ini saya lebih banyak bahas untuk pertemuan, pertemanan gitu ya. Ya mhm. offline, secara ketemu langsung, jarak kayak gitu. Iya Ya. sih. Nah, kalau misalnya Pak Hing, pertemuan kita memang diawali secara online gitu, tapi mungkin, susun schedule gitu ya untuk bertemu secara offline. Biasanya ada apa ya, kecanggungan gitu karena mungkin belum bertemu secara offline ataupun pertama kali. Ini gimana nih Pak Hing, cara mengatasinya? Karena pasti kita juga pernah merasakan hal ini. Silakan. Punya purpose dengan pertemuannya aja. Jadi Oke. kalau kita punya purpose, misalnya gini, kalau kita memang grogi loh ya, kalau Mhm. kita memang agak grogi ketemu orangnya, mempunyai satu purpose pertemuan itu memberikan kita lebih tenang. Soalnya kita jelas apa yang mau dibahas. Ya. Kalau kita bilang, kita kongko-kongko yuk. Mmm, Nah, kalau kita tidak terbiasa bicara, tidak terbiasa bergaul misalnya, itu akan sedikit kadang-kadang memberikan beban. Karena kalau begitu kita duduk-duduk, seolah-olah ada beban kita yang harus memulai pembicaraan nantinya gitu yes. loh. Jadi agak sedikit memberikan apa ya saya sebutnya mungkin beban bagi yang tidak mudah bergaul.
Hmm, yang merasa diri tidak mudah bergaul. Tetapi kalau kita sudah tetap, misalnya gini, Ibu Adri, aku mau mewawancara Ibu khususnya mungkin untuk buku Ibu yang terbaru. Nah, sekarang sudah ada tujuan. ya, Nah, kalau sudah ada tujuan, berarti pertemuan kita saya berkurang tuh groginya. Karena agendanya sudah jelas. Pertemuannya Audrey sudah tahu kira-kira saya bakal mau ngomong apa dan saya pun sudah jelas kita mau ngapain. Dan itu mempermudah aja kalau kita punya tujuan. Mempermudah. oke, berarti bisa diperjelas tujuan pertemuannya ya, Small Yap, Listeners ya. Jadi it's yap, okay lah, pertama kali berkenalan, platformnya mungkin Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. boleh. Tapi akan lebih bagus lagi jika hubungannya bisa terjadi secara physically gitu ya, ketemu secara langsung ya, Pak ya. Better, better. Ya, ya, karena ya seperti yang kita rasakan mungkin selama hampir 2 tahun kita cuma bisa berkenalan secara Iya, online gitu ya. Ini iya. juga mungkin semua listeners akan relate banget gitu. Oke, kalau tadi Pak Hing mengatakan kita kan mendeliver manfaat ya kepada Hmm, orang. ya. Nah, tapi ada juga momen-momen ketika mungkin orang yang ingin berkenalan sama kita dan kita tahu mungkin dia punya tujuan yang cukup apa ya, simbiosis Hmm, yang cukup tidak menguntungkan mungkin untuk kita. Nah, ini gimana nih? Apakah kita harus hmm. memberi jarak atau mungkin kita harus terusin aja atau gimana nih Pak Hing? Silakan. Ada perbedaan antara kita tidak bisa melihat benefit orang ini untuk kita Mhm, dengan kita mendeteksi bahwa orang ini akan merugikan kita. Itu beda sih. oke. Nah, kalau dia tidak merugikan kita, nggak masalah bagi saya sih. Mhm, Karena begini, karena ingat begini, bukan dia tidak memberikan benefit untuk kita, bukan itu isunya. Isunya adalah dia mungkin bahkan belum tahu benefit apa yang bisa dia berikan kepada kita. Dia sendiri mungkin belum sadar itu. Nah, soalnya jadi lebih bagus begini, kita fokus dalam memberikan benefit, fokus dalam memberikan manfaat. Itu lebih bagus. Nah, kadang-kadang dengan interaksi selanjutnya, pertemuan kedua, ketiga, keempat, baru dia bisa melihat bagaimana dia bisa bermanfaat, memberikan mutual apa benefit yang mutual gitu loh. mhm. Kadang-kadang orang juga tidak tahu kita, dia nggak tahu dia mau memberi apa untuk kita, membantu kita dalam hal apa, bisa bisa berbisnis juga dengan kita seperti apa. Toh kita awal-awalnya hanya ingin membangun pertemanan gitu loh. Nah, beda tadi Odi bilang kecuali kita punya sense bahwa orang ini akan mencelakakan kita, merugikan kita. Ya tidak perlu terjadi pertemanan, ya Oke. kan? Ya tidak perlu terjadi pertemanan itu, ya. Kayak tadi ada pertanyaan, oh baru deket, udah mau minta pinjam duit, belum deket. Iya, iya, iya. Itu banyak, Pak. Masa pertemanan dimulai dengan pinjam duit kan? Kan jadi nggak enak ke belakangnya ya. Ya. Ini juga mungkin yang dirasakan oleh small listeners.